Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan martabak mini isi jagung sosis untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Martabak adalah salah satu jajanan cemilan yang masih banyak disukai banyak orang. Nah, bagi sobat yang suka makanan ini dan ingin mencoba membuat dan mencoba untuk menjualnya, sobat semua bisa simak video ini sampai habis dan jangan di-skip agar informasinya bisa didapat di video ini. Oke, pernahkah sobat mencicipi martabak isi jagung sosis? Martabak ini tidak kalah enak dengan martabak manis dan telur. Cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan dan referensinya, martabak ini tak kalah enak dengan martabak manis dan telur. Cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan dan referensinya saya ambil dari channelnya Ayu Kuliner yang sudah saya ringkas, dan bahan-bahannya juga sangat mudah didapat seperti air mineral, kaldu bubuk, gula pasir, garam, tepung tapioka, sosis ayam, jagung manis, kulit lumpia, tepung terigu, minyak goreng, bon cabai level 15, cabai bubuk, saus sambal, daun jeruk, air panas, dan mika ukuran 4 cm. Itu sobat, bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat martabak isi jagung sosis. Yang akan sobat lihat perbedaan cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan. Estimasi modal. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi rincian modal yang akan kita keluarkan untuk membuat martabak mini isi jagung sosis. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungan. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke, lanjut. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan martabak mini isi jagung sosis untuk pemula, channel Ayu Kuliner, ada 16 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai di daerah saya. Modal bahan pertama. Bahan pertama yang digunakan adalah air sebanyak 500 ml. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah alias gratis. Modal bahan kedua. Bahan kedua yang digunakan adalah kaldu bubuk 1 sendok makan atau setara dengan 9 gram. Dan di sini kita akan memakai kaldu bubuk yang saset dengan harga Rp1.000 dengan berat 9 gram. Modal bahan ketiga. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan 2 sendok teh gula pasir atau setara dengan 10 gram dengan harga Rp125. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga gula pasir di daerah saya adalah 1 kilogramnya 12.500. Pertama, saya akan ubah kebutuhan gula 10 gram menjadi kilogram. Maka 0,01 kilogram dikali 12.500 sama dengan Rp125. Modal bahan keempat. Oke sobat, bahan selanjutnya setengah sendok teh garam atau 1,5 gram dengan harga Rp30. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga garam di daerah saya yang 250 gram adalah Rp2.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan garam menjadi kilogram, maka 0,015 dikali Rp2.000 sama dengan Rp30. Modal bahan kelima. Untuk bahan kelima kita akan menggunakan 5 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 75 gram dengan harga Rp450. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga tepung tapioka di daerah saya 1 kilogramnya adalah Rp6.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung tapioka 75 gram menjadi kilogram. Maka 0,075 kilogram dikali 6.000 sama dengan Rp450. Modal bahan keenam. Bahan keenam kita akan menggunakan bahan sosis ayam 3 batang dengan harga Rp3.000. Karena di sini kita akan menggunakan sosis yang harga 1 batang adalah Rp1.000, maka harga 3 batang sosis sama dengan Rp3.000. Modal bahan ketujuh. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah 1 buah jagung manis dengan berat 100 gram, harga Rp800. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga jagung manis di daerah saya 1 kilogramnya adalah Rp8.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan jagung manis 100 gram menjadi kilogram. Maka
Maka 0,1 kg dikali Rp8.000 sama dengan Rp800. Modal bahan ke-8. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan 1 bungkus kulit lumpia. Tetapi di dalam video kita hanya menggunakan 11 kulit lumpia saja, dan itu juga dibagi 2. Jadi harga 1 kulit lumpianya adalah Rp350. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga 1 bungkus kulit lumpia isi 20 lembar adalah Rp7.000. Maka Rp7.000 dibagi 20 piece sama dengan Rp350. Dan sedangkan kita akan menggunakan kulit lumpia sebanyak 11 lembar. Maka harganya adalah Rp350 dikali 11 lembar sama dengan Rp3.850. Modal bahan ke-9. Selanjutnya bahan ke-9 yang kita gunakan adalah tepung terigu. Oke sobat, di dalam video tidak dijelaskan berapa banyak yang harus kita pakai untuk kebutuhan tepung terigunya. Maka akan kita asumsikan saja pemakaian tepung terigunya sebanyak 1 sendok makan atau setara dengan 10 gram dengan harga Rp80. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga tepung di daerah saya adalah 1 kilogramnya Rp8.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung terigu 10 gram menjadi kilogram. Maka 0,01 dikali Rp8.000 sama dengan Rp80. Modal bahan ke-10. Oke sobat, di dalam video kita akan menggunakan minyak goreng untuk menggoreng martabak mini isi jagung dan sosisnya. Karena di dalam video tidak dijelaskan berapa banyak minyak goreng yang harus digunakan, maka akan kita asumsikan untuk menggunakan minyak gorengnya sebanyak 1/4 kg atau setara dengan 250 gram dengan harga Rp4.500. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga minyak goreng di daerah saya dengan berat 1 kg-nya adalah Rp18.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan minyak goreng 250 gram menjadi kilogram. Maka 0,25 kg dikali Rp18.000 sama dengan Rp4.500. Modal bahan ke-11. Selanjutnya bahan ke-11 kita akan menggunakan bon cabai level 15 sebanyak 2 saset dengan harga Rp2.000. Karena harga 1 sasetnya adalah Rp1.000, jadi untuk harga 2 sasetnya adalah Rp2.000. Modal bahan ke-12. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan cabai bubuk sebanyak 1 sendok makan. Di sini kita akan menggunakan cabai bubuk saset dengan harga 1 sasetnya adalah Rp1.000. Modal bahan ke-13. Bahan ke-13 kita akan menggunakan bahan saus sambal sebanyak 2 sendok teh atau 10 gram dengan harga Rp350. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga saus sambal yang pouch dengan berat 75 gram satu piece-nya adalah Rp3.500. Karena hanya dibutuhkan 2 sendok teh atau setara dengan 10 gram, maka harganya adalah 0,10 kg dikali Rp3.500 sama dengan Rp350. Modal bahan ke-14. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan daun jeruk secukupnya. Dan ini sobat bisa temukan di kebun terdekat, atau jika ada pohon milik tetangga bisa minta 2 atau 3 lembar saja. Atau sobat juga bisa membeli di warung dengan harga Rp500. Modal bahan ke-15. Oke sobat, untuk bahan selanjutnya kita menggunakan air panas 50 ml. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah alias gratis. Modal bahan ke-16. Oke sobat, selanjutnya untuk bahan terakhir kita akan menggunakan mika ukuran 4 cm. Yang kita lihat di video menggunakan mikanya sebanyak 11 piece dengan harga Rp175. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga mika ukuran 4 cm satu bungkus atau 100 piece-nya adalah Rp17.500. Maka Rp17.500 dibagi 100 piece sama dengan Rp175 per piece. Sedangkan yang kita butuhkan mikanya sebanyak 11 piece. Maka 11 piece dikali harga per piece Rp175 sama dengan Rp1.925. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat martabak mini isi jagung sosis untuk pemula ini adalah Rp19.610. Dan total modal pembelian dalam jumlah per kilogram atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp90.000. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG, pembelian bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat martabak isi jagung sosis ini. Estimasi ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat. Pasti beda-beda harga. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Cara membuat. Masukkan air ke dalam panci, masukkan kaldu bubuk, masukkan gula pasir, masukkan garam, masukkan tepung tapioka, aduk sampai rata. Kemudian masukkan sosis ayam, masukkan jagung manis, kemudian nyalakan kompor sambil diaduk-aduk dan dimasak sampai mengental, sampai bentuknya seperti ini. Selanjutnya, siapkan kulit lumpia dan gunting menjadi 2 bagian. Kemudian, masukkan adonan di atas kulit lumpia sebanyak 1 sendok saja. Setelah itu dilipat persegi seperti ini. Kemudian olesi dengan campuran tepung terigu dan air agar bisa ditutup bagian ujungnya. Setelah semua selesai dibentuk, selanjutnya digoreng. Nah, untuk memasaknya wajib dibolak-balik agar tidak kosong.
dan memasaknya dengan api sedang atau kecil. Setelah semua selesai digoreng, siapkan bon cabai level 15, kemudian cabai bubuk, gula pasir, saus sambal, minyak goreng, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan daun jeruknya. Kemudian, aduk-aduk kembali. Dan setelah itu, masukkan air panas dan sambal sausnya. Sudah jadi. Selanjutnya, pengemasan. Siapkan kemasan mika ukuran 4C. Masukkan martabaknya dan oleskan bumbu saus sambalnya ke permukaan martabak. Dan inilah sobat hasilnya. Jajanan siap jual di sekolah SD ataupun di tempat umum. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan ketahanan martabak homemade ini. Nah, martabak goreng isi jagung sosis ini hanya bisa bertahan 1 hari saja. Makanan ini tidak jauh berbeda dengan bakwan goreng yang tidak bisa bertahan lama. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual 1 piece martabak mini isi jagung sosisnya? Oke, kita cari tahu berapa modal dari 1 piece martabak mini isi sosis. Karena di dalam 1 piece-nya terdiri dari 2 martabak mini. Jadi total keseluruhan martabak adalah 22 piece. Maka akan kita hitung dulu dalam 1 piece martabaknya harganya itu berapa. Modal untuk 1 resep adalah Rp19.610. Dengan modal itu bisa mendapatkan 22 piece martabak mini isi jagung sosis dan dapat 11 mika. Maka harga 1 piece-nya adalah Rp19.610 dibagi 22 piece martabak mini sama dengan Rp891. Nah, ini adalah modal 1 piece martabak mini isi jagung sosisnya. Jadi, 1 mika yang terdiri dari 2 piece martabak mini isi jagung sosis tersebut modalnya adalah Rp891 ditambah Rp891 sama dengan Rp1.782. Maka kita akan menjual dengan harga Rp3.000 yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah atau di kampung. Maka keuntungan 1 mikanya adalah Rp3.000 dikurang Rp1.782 sama dengan Rp1.218 dan ada 11 mika dalam 1 resep pembuatannya. Maka untung untuk 1 resep dalam pembuatannya adalah 11 mika dikali Rp1.218 sama dengan Rp13.398. Oke, jika kita mampu menjual dengan harga Rp3.000, keuntungan 1 resepnya adalah Rp13.398. Asumsi jika bisa membuat menjadi 15 mika, maka ada tambahan biaya 4 mika. Berarti kita akan menambah menjadi 4 kulit lumpia dan 4 mika. Maka harga kulit lumpia Rp350 dikali 4 mika sama dengan Rp1.400 dan harga mika Rp175 dikali 4 sama dengan Rp700. Jadi total penambahan modalnya adalah Rp1.400 ditambah 700 sama dengan Rp2.100. Maka total modal 1 resepnya adalah Rp21.710 karena ada penambahan 4 kulit lumpia dan 4 mika untuk membuat 15 mika martabak mini isi jagung sosis. Maka modal 1 mikanya adalah Rp21.710 dibagi 15 mika sama dengan Rp1.447. Dan jika kita menjual dengan harga Rp3.000, maka keuntungan 1 mikanya adalah Rp3.000 dikurang Rp1.447 sama dengan Rp1.553. Oke, berapa keuntungan jika ada 15 mika martabak mini isi jagung sosisnya? Coba kita hitung lagi keuntungan 1 resep. Rp1.553 dikali 15 mika sama dengan Rp23.295. Keuntungan 1 resepnya jika membuat menjadi 15 piece adalah Rp23.295. Jika asumsinya penjualan habis dalam 1 hari selama 1 bulan, maka keuntungannya untuk 1 resep adalah Rp23.295 dikali 30 hari sama dengan Rp698.850 per bulan. Oke, dengan modal global Rp90.000 bisa mendapatkan 4 resep. Maka asumsinya jika penjualan 4 resep habis dalam 1 hari selama 30 hari, keuntungan bersihnya adalah Rp93.180 per hari dan keuntungan per bulannya adalah Rp2.795.400 per bulan. Oke sobat, inilah keuntungan jika terbuat 4 resep dan ini sangat bagus untuk dijalankan sebagai bisnis sampingan dan mudah-mudahan bisa menjadi bisnis utama sobat semua. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan
pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Kesimpulan. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan martabak isi jagung sosis mini ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dan asumsinya jika penjualan 4 resep habis dalam 1 hari selama 30 hari, keuntungan bersihnya adalah Rp2.795.400 per bulan. Oke sobat, inilah keuntungannya jika terbuat 4 resep. Dan ini sangat bagus untuk dijalankan sebagai bisnis sampingan. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bisnis utama sobat semua. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan martabak isi jagung sosis ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar. Dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat, dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.